Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boni Ngarawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi Resource Based Theory atau disingkat RBT. Ini menurut Iksan 2008. Resource Based Theory pengukuran kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pandangan RBT yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Lalu yang kedua itu menurut Dwi dan kawan-kawan 2015. ROA (Return on Asset) merupakan unsur dari rasio profitabilitas penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan ROA, yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktivitas yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA yang dihasilkan, maka hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang baik karena tingkat kembalian akan semakin besar. Lalu, ada menurut Penrose 1959 dalam Astuti 2005 mengawali pemikiran awal tentang RBT dengan menyatakan RBT adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa perusahaan memiliki berbagai sumber daya pengetahuan yang bersifat heterogen dan memiliki karakter yang unik sehingga membuat karakter yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Lalu ada menurut Werner Flat 1984 dalam Astuti 2015 mengemukakan bahwa tindakan strategi suatu perusahaan membutuhkan seperangkat sumber daya fisik, keuangan, human, dan organisasional khusus. Dan dengan demikian keunggulan kompetitif ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankan sumber daya. Lalu ada RBT dipelopori oleh Penrose 1959 yang mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan adalah heterogen, tidak homogen. Jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. RBT dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal, dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan baik karyawan, human capital, aset fisik, physical capital, maupun struktural kapital dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambahan dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan RBT adalah variabel competitive advantage. RBT memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.